Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai pada pertemuan di minggu ini, melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya. Ibu harap teman-teman di sini meskipun dalam kondisi puasa, tetap semangat ya, terus jaga kondisi, terus jaga semangat sehingga bisa mengikuti perkuliahan meskipun via tatap muka online dengan baik. Selawat dan salam tentunya kita senantiasa sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Nah, untuk melanjutkan pembahasan kita pada minggu ini, pertemuan di minggu ini, Ibu akan melanjutkan materi, yakni pembahasan lebih lanjut dari mata kuliah perbandingan hukum tata negara, ya, khususnya pada perbandingan dari hubungan antar lembaga negara yang ada di beberapa negara yang akan Ibu perbandingkan di hari ini, ya. Jadi perbandingan hubungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari beberapa negara. Mungkin di minggu-minggu sebelumnya Ibu sudah menyampaikan ya sedikit banyak tentang profil, kemudian sistem pemerintahan, baik dari Amerika, kemudian Inggris, lalu ada Rusia, Prancis, Brazil, sampai pada negara-negara di Timur Tengah, Mesir, Turki, Arab Saudi, dan di ASEAN. Nah, Ibu kali ini akan mengupas lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya perbandingan dari masing-masing sistem pemerintahan, yakni organ legislatif, kemudian organ eksekutif, dan yudikatif yang ada di beberapa negara. Dan khususnya Ibu beri sampel ya, di antaranya 4 negara yang akan kita bahas di hari ini. Karena kita sudah membahas beberapa negara sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu mempertajam ya, kemarin sudah dibahas, Ibu mempertajam kembali atau mengingatkan kembali teman-teman di sini dalam khususnya hubungan antara eksekutif, legislatif, yudikatif ya di beberapa negara yang akan diperbandingkan di hari ini ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana mengenai perbandingan antar lembaga negara di beberapa negara, Ibu mengingatkan kembali mengenai konsep trias politika di mana pencetusnya adalah Montesquieu ya. Kita tahu bahwa landasan atau latar belakang secara historikal trias politika di sini merupakan sebuah konsep dalam rangka pencegahan atau pembatasan terjadinya kesewenang-wenangan dari tindakan penguasa ya, karena kita pernah mendengar ya absolute power corrupt absolutely ya, jadi sebuah kekuasaan yang mutlak itu memiliki potensi mutlak pula terhadap korupsi ya, bahkan kekuasaan yang tidak mutlak pun atau power tends to corrupt ya. Jadi kekuatan atau kekuasaan itu memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan, dalam hal ini korupsi. Apalagi kekuasaan tersebut mutlak atau absolut. Ya, tentunya penyalahgunaan atau kesewenang-wenangannya pun juga akan mutlak pula, pasti atau keniscayaan. Nah, Montesquieu di mana dia melihat bagaimana terjadinya beberapa kerajaan yang memimpin negara, khususnya di zaman Yunani kuno, kemudian ada Romawi kuno pada masanya, sehingga dia memiliki sebuah keresahan dan akhirnya
memberikan sebuah konsep yang disebut dengan trias politika, yang diinginkan dari trias politika tersebut adalah sebuah separation of power atau pemisahan kekuasaan itu sendiri ya. Pemisahan kekuasaan dia menginginkan ada 3 hal. Karena dulu yang terjadi di masa-masa Montesquieu, di mana raja dia selaku pemimpin, pemegang kepemerintahan, dia pula yang membuat peraturan perundang-undangan, dia pula yang mengadili. Jadi otomatis raja-raja pada masa tersebut memiliki kekebalan atau kebal terhadap hukum, bisa dikatakan demikian. Nah, itu pun yang menjadi keresahan yang pada akhirnya dia memunculkan konsep trias politika. Kita tahu yang pertama tentunya kalau kita berbicara trias politika pasti ada eksekutif, kemudian ada legislatif, dan ada yudikatif. Yang eksekutif menurut konsep dari Montesquieu yakni organ atau lembaga yang di mana dia sebagai pelaksana undang-undang. Ya, itu konsep dari Montesquieu. Jadi, si eksekutif di sini tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Ya, dia adalah organ yang memimpin, tapi dia tidak berwenang untuk membuat hukum atau membuat perundang-undangan. Kemudian legislatif, konsep dari Montesquieu mendefinisikan bahwa lembaga wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Kalau eksekutif itu digambarkan bahwa raja atau pemimpin negara, kalau legislatif digambarkan dari Montesquieu adalah sebuah organ lembaga wakil dari rakyat. Jadi yang duduk di sana, yang duduk di legislatif merupakan representasi dari rakyat, kemudian memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Lalu yang ketiga, tentunya dalam trias politika, yang paling penting pula yakni lembaga yudikatif, di mana lembaga ini didefinisikan sebagai lembaga pengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang dia berlaku pada negara tersebut. Jadi sebagai alat kontrol dari masing-masing lembaga negara. Ya. Kemudian kita coba lihat atau kita coba telisik satu persatu dari masing-masing negara yang kita coba bahas di hari ini. Nah, Ibu menggambarkan bahwa negara yang pertama yakni Amerika. Ibu sudah bahas ya sebelumnya bahwa kita tahu Amerika sebagai negara adikuasa, adidaya, lembaga negara ya maksud Ibu, yang menjadi contoh sebagai negara yang paling demokratis dikatakan di sana, atau bapak demokrasi itu lahir di negara tersebut ya. Nah, lalu kita coba melihat bagaimana eksekutif di sana. Oh, ternyata berdasarkan konstitusi Amerika, ya, konstitusi Amerika ini juga merupakan konstitusi induk, ya bisa dikatakan induk karena dia dijadikan acuan oleh beberapa negara yang lahir setelah adanya Amerika. Ya, jadi usianya 200 tahun si konstitusi tadi, dan kemarin juga teman-teman sudah mendapatkan materi mengenai perubahan dan amandemen yang kalian kerjakan sebagai tugas ya. Nah, mengenai eksekutif atau organ eksekutif di Konstitusi Amerika itu diatur dalam pasal 2 ayat 1. Ya, kalau di sana pasal 1 itu langsung menyebutkan mengenai Kongres. Kalau pasal 2-nya dia membahas mengenai eksekutif, presiden, kemudian selanjutnya yudikatif. Nah, untuk lembaga eksekutif sendiri, tentunya kita tahu dia menerapkan sistem presidensial, otomatis siapa yang memegang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yakni presiden, ya. Jadi presiden selaku pemegang kepala negara, dia sekaligus pemegang kepala pemerintahan. Dibantu oleh siapa? Dia dibantu oleh seorang wakil presiden. Kemudian dari sini kita lihat bahwa dia disebut sebagai negara demokratis karena banyak negara yang mencontoh sistem presidensial yang berlaku di Amerika tadi, termasuk negara kita, ya. Di antaranya seperti pemilihan presiden, ya, pemilihan umum
dari kepala negara atau pimpinan tertinggi di Amerika Serikat itu tadi. Oleh karenanya, karena si presiden Amerika itu dipilih secara langsung melalui proses yang disebut dengan pemilihan umum, dia atau presiden tadi tidak bertanggung jawab terhadap Kongres. Kongres dalam hal ini kalau kita sebut di Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi ya. Kemudian dia bertanggung jawabnya kepada siapa? Ya kepada rakyat selaku yang memilih dia, seperti itu. Kemudian di sini dari lembaga eksekutif, kita coba masuk kepada lembaga legislatif yang ada di Amerika, di mana seperti Ibu sampaikan bahwa pengaturan atau pasal 1 ayat 1 di Konstitusi Amerika Serikat itu sendiri membahas mengenai kekuasaan atau kewenangan dari legislatif, yang di mana dia terbagi menjadi dua, majelis tinggi dan majelis rendah, yakni Senat dan House of Representative. Dan dia juga merupakan lagi-lagi sebagai percontohan, yakni negara dengan sistem bikameral pada organ legislatifnya. Ya. Pembagiannya jelas, yakni dua kamar. Yang pertama adalah Senat, yang kedua adalah House Representative. Kemudian kedudukan dari badan legislatif itu posisinya kuat, dia tidak dapat dibubarkan oleh presiden, ya. Karena lagi-lagi itu adalah konsekuensi dari sistem presidensial. Kemudian anggota dari House of Representative mewakili daerah pemilihan tertentu, sedangkan Senat mewakili dari masing-masing negara bagian ya. Kalau kita menyebutnya anggota House of Representative itu seperti Dewan Perwakilan Rakyatnya Indonesia, kemudian Senat itu seperti DPD. Kemudian yang membedakan kalau di Amerika Senat memiliki kemampuan untuk memveto keputusan House of Representative. Selanjutnya kita bahas mengenai House of Representative di mana dia memiliki 435 anggota dengan fungsi atau kewenangan berdasarkan konstitusi Amerika, yakni merancang peraturan perundang-undangan ya. Jadi tugas dari House of Representative di sini memiliki kewenangan untuk membuat RUU ya, tapi dia hanya sampai pada pembuatan RUU. Kemudian setelah RUU-nya jadi, yang berwenang ya untuk mengesahkan yakni Senat itu sendiri. Ya. Jadi yang berwenang membuat RUU di House of Representative, kemudian diajukan kepada Senat yang nanti bertugas apakah RUU tadi ditolak atau disetujui, yakni ada pada tangan Senat. Ya. Kemudian anggota House of Representative mewakili daerah pemilihan tertentu ya, kalau kita sebut konstituen tadi. Kemudian House of Representative juga dapat mengajukan impeachment. Impeachment itu tidak semata-mata hanya kepada presiden ya, tapi juga kepada pejabat-pejabat negara, misalkan Suprema Court, ketua Suprema Court, atau kita sebut sebagai ketua Mahkamah Agung, seperti itu, atau pejabat-pejabat lainnya yang tentunya dia menyimpang. Lalu pengajuan impeachment yang dibuat oleh House of Representative tadi diajukan kepada Senat, barulah Senat tadi dipimpin oleh seorang hakim agung melakukan trial terhadap impeachment yang diajukan, ya, investigasi lagi. Kemudian kalau tadi kita tahu bahwa anggota dari Badan House of Representative itu terdiri dari 400 sekian anggota. Kalau dari anggota Senat sendiri dia 100 orang senator. Kemudian Senat Amerika ini terdiri dari 2 senator dari setiap masing-masing negara bagian, kemudian dipilih oleh badan legislatif dari negara bagian tersebut. Jadi karena kita tahu bahwa Amerika sebuah negara federal, otomatis dari masing-masing negara bagian itu memiliki hak pula untuk memposisikan atau mengirim wakil
wakil dari yang ditunjuk oleh badan legislatif di negara bagian tersebut untuk menjadi senat di negara federalnya, ya, Senat Amerika Serikat. Masa jabatannya berapa? Masa jabatannya adalah dalam kurun waktu 6 tahun. Itu sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Konstitusi Amerika. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan ya mengenai bagaimana House of Representative memiliki tugas untuk mengajukan RUU, sementara Senat bertugas untuk menerima atau menolak rancangan undang-undang, diantaranya anggaran, pajak, yang dimana dia diajukan oleh House of Representative tadi. Kemudian, wewenang diantaranya selain pengajuan dari RUU oleh House of Representative, pada Senat juga memiliki kewenangan memeriksa pejabat yang terkena impeachment. Ya, impeachment-nya tadi yang diajukan pula oleh House of Representative, kemudian mengukuhkan atau menolak pengangkatan pejabat yang ditunjuk oleh presiden. Ya, karena apa? Karena di Amerika khususnya eksekutif, organ eksekutif, memiliki kewenangan untuk menunjuk hakim yang akan duduk di Supreme Court, ya, atau di Mahkamah Agungnya, ya. Tentunya di sana ada fungsi check and balances yang dimana Senat di sini memiliki fungsi untuk apakah yang ditunjuk oleh presiden tadi layak, pejabat tersebut layak untuk dikukuhkan, atau jika tidak layak dia akan ditolak di Senat. Seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana lembaga yudikatif yang ada di Amerika Serikat. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Konstitusi Amerika, lembaga kekuasaan peradilan Amerika Serikat berada pada satu payung yang disebut dengan Supreme Court atau Mahkamah Agung. Kemudian segala bentuk perkara yang berkaitan dengan hukum dan keadilan, tentunya konsekuensi dari hal-hal yang diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat itu menjadi ranah atau menjadi kompetensi dari Supreme Court, ya. Kemudian yang menjadi pengecualian adalah perkara impeachment. Ini pasal 3 ayat 2 Konstitusi Amerika. Ya, lagi-lagi karena impeachment yang berkaitan dengan pemberhentian pejabat sampai dengan pemberhentian presiden tadi adalah penghasil dari pengusulan House of Representative pada Kongres, kemudian dia apakah akan ditindaklanjuti atau akan dihentikan itu tergantung dari Senat yang ada di Kongres. Jadi selebihnya itu menjadi ranahnya Supreme Court. Kemudian jika kita melihat dari hubungan masing-masing trias politika, organ-organ dari eksekutif, legislatif, judikatif di Amerika Serikat tadi, itu diterapkan sistem check and balances yang dimana konsekuensinya cabang kekuasaan memiliki atau ada batas-batas tertentu dalam mengintervensi atau campur tangan guna melakukan penindakan pada cabang kekuasaan yang lain, ya. Contohnya tadi Ibu menyampaikan bagaimana seorang presiden di Amerika Serikat selain dia sebagai pelaksana undang-undang yang dimaksudkan dalam trias politikanya Montesquieu, dia juga memiliki kewenangan untuk menunjuk seorang hakim agung atau beberapa orang hakim agung yang ada di Supreme Court, seperti itu. Meskipun setelah ada penunjukan dari presiden, itu harus ada pengukuhan ataupun penolakan dari Senat, ya. Jadi masing-masing meskipun ada fungsinya sendiri-sendiri, tapi ada campur tangan di dalamnya. Jadi kalau Ibu bisa katakan tidak begitu jelas antara separation of power yang ada di Amerika.
Kan kalau yang diinginkan Montesquieu ya sendiri-sendiri. Bagaimana eksekutif itu ya harus independen dengan dia tugasnya sebagai melaksanakan kepemerintahan. Dia tidak ikut campur tangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan misalnya. Dia tidak ikut campur tangan bagaimana pengusulan hakim yang akan menduduki Supreme Court misalkan. Atau misalnya organ dari legislatif memiliki tanggung jawab untuk menunjuk seorang wakil presiden misalnya, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada batasan yang cukup jelas sebagaimana trias politika yang diinginkan oleh Montesquieu. Karena masing-masing lembaga masih ada campur tangan dari satu cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain. Jadi, separation of power di Amerika Serikat tidak berjalan secara normatif sebagaimana teori yang dikemukakan Montesquieu. Kemudian kita masuk ke negara yang kedua, yakni negara di Perancis, seperti itu. Ibu juga sudah menerangkan sebelumnya, Ibu pertajam kembali bahwa bagaimana hubungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Perancis. Organ eksekutif di Perancis ini cukup langka, ya. Memang ada beberapa negara, tapi kebanyakan tidak menggunakan sistem ini. Yakni dia menggunakan sistem yang disebut dengan semi presidensial, ya. Dia ada presiden selaku kepala negara, kemudian ada perdana menteri selaku kepala pemerintahan. Nah, dari presiden di sini, di mana dia memiliki masa jabatan yang cukup panjang, 7 tahun ya. Kalau di Amerika 4 tahun, kemudian Indonesia 5 tahun. Kalau untuk presiden di Perancis, masa jabatannya adalah 7 tahun. Fungsi atau wewenang dari presiden di Perancis sendiri adalah sebagai komandan tertinggi di Angkatan Bersenjata Nasional, kemudian dia atau seorang presiden Perancis itu memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan luar negeri. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh Presiden Perancis itu hubungannya pertahanan keamanan dan hubungan baik bilateral, multilateral, regional. Intinya dia yang ke luar negeri. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan urusan domestik itu menjadi tanggung jawab Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri di mana dia dipilih oleh presidennya, dia posisinya sebagai pemimpin dari kabinet, ya. Kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, presiden sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. Lalu di lembaga legislatif kita melihat bahwa dia memiliki sistem yang sama dengan model yang ada di Amerika, yakni bikameral. Di Indonesia pun juga sama. Organ legislatif bikameral di Perancis di sini terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Anggota Majelis Nasional ini lebih banyak, yakni sebanyak 577 anggota, sedangkan untuk Senatnya terdiri dari 321 anggota. Kalau kita lihat kewenangan dari Senat itu ada pembatasan, ya, tidak sebegitu luas kewenangannya daripada anggota Majelis Nasional. Dalam artian ketika ada sebuah perumusan, kemudian dibahas, nah ada perbedaan antara dua lembaga, yakni Senat dengan Majelis Nasional, maka yang diutamakan yakni keputusan final pada kewenangan Majelis Nasionalnya, seperti itu. Ya sama kalau kita melihat bagaimana kewenangan yang ada di DPR dan DPD ya. DPR bagaimana dia memiliki wewenang dalam mengatur, membuat regulasi ya. Sebagaimana dia memiliki fungsi legislasi, khususnya pembuatan undang-undang seperti itu, tapi kalau untuk DPD hanya undang-undang tertentu saja yang dia miliki wewenang untuk membuatnya.
Kemudian lembaga yudikatif atau peradilan di Perancis terdiri dari 2 cabang utama, yakni peradilan administratif dan peradilan perdata atau pidana. Kemudian selain 2 lembaga peradilan baik administratif maupun peradilan perdata pidana tadi, ada pula yang disebut dengan konsul konstitusional, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang menjamin atau pengontrol bahwa peraturan yang berada di bawah konstitusi itu harus sesuai dengan konstitusi. Ya, sama seperti yang kita punyai yang di Indonesia Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian ini Ibu sampaikan mengenai bagaimana proses check and balances di Prancis. Ya, posisinya di paling atas yang diinginkan adalah rakyat ya. Ini juga merupakan efek dari latar belakang Perancis sebelumnya terjadi revolusi ya terhadap Raja Louis pada waktu itu, di mana Raja Louis memerintah sebagai pemerintahan yang dikenal absolut, ya, dia kebal akan hukum, kemudian mengutamakan kepentingan pribadi, feodalisme dan lain-lain. Dan dari hasil revolusi Prancis muncullah konsep seperti ini, ya, rakyat berada di posisi yang tertinggi, kemudian ada ada lembaga konsil konstitusional yang di mana kedudukannya setara dengan presiden, kemudian ada parlemen sebagai lembaga legislatif, presiden sebagai lembaga eksekutif, dan peradilan administratif tadi. Ya, kemudian di bawahnya presiden ada Dewan Penasehat Kabinet, kemudian ada Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri dia sebagai pemimpin dari kabinet menterinya. Lalu ada pembagian dari wilayah sampai dengan departemen dan masyarakat. Nah, untuk proses check and balances di Prancis, pemberian kewenangan yang berimbang antara pemerintah dan anggota parlemen untuk dapat mengusulkan sebuah rancangan undang-undang. Jadi, baik parlemen maupun eksekutif memiliki hak yang sama, wewenang yang sama untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang. Nah, kemudian kita coba masuk di negara yang ketiga. Kalau Amerika, Perancis, dan Indonesia Ibu sudah bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini pun juga sebagai contoh yang cukup berbeda negara Iran, karena kita tidak hanya melihat trias politika, tapi ada tambahan di negara Iran yakni disebut pemimpin agung ya. Jadi selain ada eksekutif, ada organ legislatif, ada organ peradilan, lembaga peradilan, yudikatif juga dikenal sebagai pemimpin agung. Karena apa? Ya, kembali pada bentuk dari pemerintahan Iran itu adalah sebagai Republik Islam. Ya. Kemudian konsep republik yang sebagaimana diterapkan pada Republik Islam Iran ini dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan wilayatul faqih atau pemerintahan dari para ulama itu sendiri. Ya, jadi dia hendak menerapkan ya bahwa dalam negara Iran itu sendiri sebagaimana bentuk pemerintahan Republik Islam, dia menginginkan ada selain presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat, ada sosok yang disebut wilayatul faqih atau seorang imam yang didasarkan pada konstitusi pada Republik Islam Iran itu sendiri, dan kekuasaan imam itu bukan berasal dari pemilihan umum ya. Jadi dia tidak melalui proses pemilihan umum, tapi ditunjuk aklamasi dari rakyat itu sendiri. Kemudian pemimpin agung Iran memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan umum yang ada dalam Republik Islam Iran. Kemudian beliau, pemimpin agung, memiliki ketua pasukan
merupakan ketua pasukan bersenjata sekaligus badan intelijen ya. Jadi sebagai pusat pertahanan keamanan ya, ini biasanya melekat pada sosok presiden sebagai pemimpin atau panglima tertinggi ya angkatan bersenjata. Kemudian mempunyai kekuasaan mutlak dalam pernyataan perang, sekaligus beliau memiliki kewenangan pula untuk melantik diantaranya ketua kehakiman, kemudian kepala stasiun radio, kepala organisasi televisi, kemudian kepala kepolisian, tentara, serta 6 dari 12 anggota Majelis Wali Iran. Ya. Kemudian dari pemimpin agung di Iran, kita coba masuk ke lembaga eksekutifnya, di mana lembaga eksekutif di Iran, di sana kita melihat tadi ada beberapa unsur, yakni trikameral, atau terdiri dari 3 unsur, ada presiden, kemudian ada menteri-menteri, dan tentara sebagai korps pengawal revolusi. Itu berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran ya. Letak tanggung jawab dari presiden, dia sebagai jabatan negara tertinggi yang dia melalui proses pemilihan umum ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap penerapan Undang-Undang Dasar dan memimpin lembaga eksekutif, kecuali hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemimpin agung. Tadi yang sudah Ibu sampaikan ya, hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemimpin agungnya. Di Iran dia tidak mengenal Perdana Menteri, sehingga kepala pemerintahan juga dijabat oleh presiden. Kemudian penunjukan atau presiden tadi memiliki masa jabatan kurang lebih 4 tahun. Kemudian presiden ada pembantu, yakni 9 orang wakil presiden yang membidangi tugas masing-masing, serta 21 menteri anggota kabinet. Siapa yang mengangkat anggota kabinet? Yang di sini adalah majelis. Kemudian, bagaimana kita melihat lembaga legislatif di Iran? Parlemen di Iran atau lembaga legislatifnya disebut dengan Majelis Syuro-i Islami, ya. Kemudian Majelis Parlemen Iran tadi merupakan salah satu institusi yang khususnya dia sebagai lembaga representasi politik, ya. Dia menginginkan sebuah kondisi atau posisi yang independen. Tugas utamanya dia mengawasi jalannya eksekutif tadi, si presiden tadi beserta para pembantunya. Kemudian majelis ini terdiri dari wakil rakyat sama seperti dari beberapa lembaga parlemen yang ada di negara-negara sebelumnya, Prancis, Amerika. Dan karena dia hanya terdiri dari satu lembaga atau tidak terpisah menjadi beberapa kamar, ya kita sebut sebagai unikameral ya. Kemudian Majelis Syuro Islami ini memiliki kekuasaan kewenangan diantaranya membuat undang-undang sama seperti lembaga parlemen yang lain. Kemudian pengesahannya itu tergantung pada keputusan yang menjadi pemegang atau yang ada pada Dewan Perwalian. Ya, jadi meskipun RUU yang membuat adalah Majelis Syuro Islami, dikembalikan lagi bagaimana apakah ini disetujui, disepakati oleh Dewan Perwalian atau tidak. Kemudian lembaga yudikatif atau peradilan di Iran ada pada mujtahid ya, pemegang otoritas tertinggi kehakiman dipimpin oleh seorang mujtahid di mana dia harus ahli dalam urusan kehakiman, kemudian memiliki kebijakan dan kecakapan administratif tentunya ya berdasarkan kualifikasi atau proses fit and proper test yang dilakukan sebelumnya, yang melakukan
penunjukan terhadap mujtahid atau pemimpin organ yudikatif di Iran adalah pemimpin agung tadi. Ya. Jadi bukan presiden yang memiliki kewenangan untuk menunjuk di lembaga peradilan atau yudikatif di Iran, melainkan adalah pemimpinnya agung, pemimpin agung. Kemudian sistem peradilan Iran di sana ada dua sistem utama, yakni peradilan umum dan peradilan khusus. Kalau peradilan umum ya meliputi biasa ada pidana dari mulai pengadilan tinggi sampai pengadilan rendah, kemudian ada perdata, kemudian kalau untuk pengadilan khusus dia menangani tentang pengadilan revolusi Islam, pengadilan khusus ulama, dan pengadilan pers. Nah, kita coba perbandingkan di sini mengenai bagaimana trias politika yang berlaku di Amerika Serikat, Perancis, Iran, dan Indonesia. Kita coba bandingkan apa yang menjadi perbedaan dan apa yang menjadi persamaan. Indonesia, Iran, dan Perancis sama-sama memiliki negara yang berbentuk Republik Kesatuan, ya. Jadi dia bukan terdiri dari beberapa negara bagian, tidak, tapi merupakan penggabungan, ya. Jadi negara kesatuan yang terdiri dari beberapa daerah, wilayah, region, atau provinsi, kalau kita sebut Indonesia. Selain itu pula, Iran itu sebagai sosok negara, sebuah negara yang mendeklarasikan bahwa bentuknya adalah Republik Islam dengan menerapkan syariat Islam sebagai landasan dasar dalam menjalankan pemerintahan tadi. Harus ada pemimpin agungnya, dan dia tidak menginginkan adanya pemilihan umum untuk memilih seorang pemimpin agung. Sedangkan di Amerika berbeda, karena Amerika Serikat merupakan negara federal. Jadi dari segi bentuk pemerintahan berbeda dengan ketiga negara Indonesia, Iran, dan Perancis. Lalu Amerika Serikat dan Indonesia dalam organ eksekutifnya dia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Sama-sama memiliki seorang presiden, Amerika Serikat dan Indonesia. Presiden tersebut memiliki kewenangan atas kepala negara sekaligus urusan yang berkaitan dengan kepala pemerintahan. Kalau Iran menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer tadi, ya, karena lagi-lagi di sana ada yang disebut dengan pemimpin agung, di sisi lain ada pula lembaga eksekutifnya sendiri, yakni presiden yang ditunjuk berdasarkan kemenangan suara terbanyak di pemilihan umum. Nah, berbeda halnya lagi dengan apa yang ada di negara Perancis, di mana Perancis menganut sistem semi-presidensial, ada seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus panglima tertinggi dalam angkatan bersenjata, kemudian dia mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri dan pertahanan keamanan, lalu di sisi lain dia memiliki Perdana Menteri. Perdana Menteri yang menunjuk adalah seorang presiden, dan dia mengurusi urusan domestik, ya, sebagai pemimpin kabinet pula. Lalu selanjutnya di Amerika Serikat dan Indonesia, eksekutif dia tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, ya, karena lagi-lagi dia dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga tanggung jawabnya melekat disampaikan kepada rakyatnya. Kemudian Iran, eksekutif dia tunduk kepada legislatif, kemudian Perancis sendiri, Perdana Menteri menguasai otoritas signifikan sebagai pemimpin partai mayoritas atau koalisi dalam badan legislatif. Jadi meskipun seorang Perdana Menteri itu adalah seseorang yang ditunjuk oleh presiden, tapi dia harus merupakan perwakilan atau pemimpin dari partai mayoritas yang mengisi badan legislatifnya atau parlemen di Perancisnya. Kemudian Amerika Serikat dan Indonesia, kekuasaan tertinggi ada pada presiden. Kalau ya itu tadi merupakan konsekuensi dari sistem presidensial. Sementara di Iran kekuasaan tertinggi ada pada pemimpin agung. Tadi ya sudah Ibu sampaikan. Kemudian sedangkan di Perancis kekuasaan tertinggi dipegang oleh presiden sekaligus ada perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Lalu selanjutnya Amerika Serikat dan Indonesia tidak menerapkan pemisahan kekuasaan yang jelas. Terbukti dari apa? Ya tadi beberapa hal, misalnya pengajuan rancangan undang-undang
meminta persetujuan kepada presiden. Kemudian penunjukan hakim oleh lembaga eksekutif. Kemudian bagaimana yang terjadi di Perancis? Perancis presidennya dapat melakukan intervensi kepada parlemen atau badan legislatif. Kemudian di Iran, Dewan Pengawal mampu mengintervensi keputusan majelis atau parlemennya yang berbentuk unikameral tadi. Kemudian Presiden Amerika Serikat, Indonesia, dan Iran dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Ya, jadi di bawahnya presiden langsung ada wakil presiden. Kalau untuk di Perancis, karena dia semi presidensial tadi, si presiden dia tidak memiliki wakil presiden, tapi dia ada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sementara presiden ya tadi fungsinya. Kemudian Amerika Serikat, Indonesia, Perancis, lembaga legislatif dapat memberhentikan presiden, sedangkan Iran presidennya hanya dapat diberhentikan oleh pemimpin agung. Kemudian Ibu juga tambahkan bahwa lembaga parlemen atau legislatif di Amerika, Indonesia, dan Perancis itu bikameral, sedangkan di Iran adalah unikameral atau terdiri dari satu kamar saja. Kemudian Presiden Amerika Serikat, Indonesia, Iran tidak dapat membubarkan parlemen, sedangkan di Prancis, Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen. Presiden Amerika Serikat, Indonesia, Iran, dan Prancis sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian di Amerika Serikat dan Indonesia, menteri-menteri dipilih, diangkat, dan dibubarkan oleh presiden. Oleh karenanya presiden bebas ketika mau melakukan reshuffle, pergantian, dan para menteri tadi memiliki tanggung jawab kepada presiden ketika dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan presiden, kinerjanya ya siap-siap untuk dilakukan reshuffle. Kalau Iran, anggota kabinet di mana dia ditunjuk oleh presiden, tetapi harus ada persetujuan dari majelis ya sebagai lembaga parlemen atau legislatif. Kalau untuk di Prancis, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan di mana dia dipilih oleh Majelis Nasional dan dibantu oleh Dewan Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan rekomendasi Perdana Menteri. Kesimpulannya apa? Jadi pada negara-negara yang sudah diperbandingkan tadi, diantaranya ada Amerika Serikat, Iran, dan Perancis, serta Indonesia, ya, dia tidak menjalankan sistem presidensial secara murni, khususnya Amerika Serikat, Indonesia, dan Iran. Ya, kalau untuk Perancis kan jelas dia posisinya adalah semi presidensial. Kalau untuk Amerika Serikat, Indonesia, dan Iran tidak menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara murni. Kemudian Indonesia pun juga mendeklarasikan bahwa meskipun dia selaku negara yang menganut sistem presidensial, yang di mana maksud dari sistem presidensial dan terbagi menjadi menerapkan teori separation of power atau pemisahan kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi tidak murni pemisahan tersebut ya, karena tadi masih ada satu lembaga dengan lembaga yang lain masih bisa melakukan intervensi, masih bisa campur tangan ya. Adanya intervensi dari lembaga eksekutif baik di Amerika Serikat, Indonesia, Iran, dan Prancis terhadap lembaga legislatifnya ya. Jadi tadi misalkan DPR membuat sebuah RUU, kemudian disampaikan kepada presiden, apakah akan diteken, selanjutnya nanti diundangkan, dan lain sebagainya. Sama seperti yang terjadi di Amerika, di Iran, dan Prancis. Lembaga eksekutif di Amerika dan Indonesia memiliki kewenangan mengintervensi lembaga yudikatif, seperti penunjukan ya, penunjukan dari calon hakim yang ada akan menduduki di Supreme Court kalau di Amerika dan akan duduk menjadi hakim agung khususnya di Indonesia. Ada pula sekretaris Mahkamah Agung yang ditunjuk pula oleh presiden ya, yang baru-baru ini. Kemudian lembaga eksekutif dan legislatif Iran lemah di depan pemimpin agung karena penerapan tadi konsep Republik Islam Iran, sehingga presiden dan legislatif atau parlemen, majelis syuro tadi kekuasaannya sangat terbatas karena lebih banyak
ada pada atau melekat pada pemimpin agung. Kemudian yang menjadi perbedaan selanjutnya adalah lembaga eksekutif Perancis memiliki wewenang untuk melakukan pembubaran terhadap badan legislatifnya. Ya, itu beberapa perbandingan dari masing-masing negara yang Ibu jadikan contoh ya untuk teman-teman di minggu ini. Yang negara di sini Ibu mulai pertajam pada perbandingan bagaimana masing-masing negara tersebut memiliki hubungan atau bagaimana lembaga-lembaga negara yang pada negara-negara yang Ibu sampaikan tadi memiliki hubungan antar lembaga negara yang satu dengan yang lain. Apakah ada pengaruh? Ternyata masih banyak pengaruh dari lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Begitu ya. Nah, semoga bermanfaat teman-teman untuk materi kita minggu ini. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tentunya segala kekurangan datang dari Ibu, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.